Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, pada kesempatan ini kita akan ngaji mengenai menyikapi ujian wabah COVID-19. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Dan sungguh pasti kami uji kalian semua dengan sedikit rasa takut, kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris shabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini jelas ketika Allah menguji seseorang, kadarnya pasti sedikit. Karena tujuannya adalah ujian, bukan untuk membinasakan. Kalau kadarnya banyak, maka tentu manusia akan binasa. Dan itu tentu bukan tujuan dari ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karenanya, kita menyikapi ujian apapun, termasuk yang sedang menimpa kita semua, wabah corona ini, kita semua merasakan sedikit kecemasan, sedikit rasa takut. Jadi kecemasannya, ketakutannya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Jadi karena kalau banyak, itu justru di luar dari yang dikehendaki oleh Allah, yang akhirnya itu akan merugikan kita dan bukan malah positif untuk kita. Padahal setiap ujian pasti tujuannya positif untuk kita yang sedang diuji. Jadi ketakutan yang berlebihan itu justru akan menimbulkan penyakit, menimbulkan mudarat yang itu bukan tujuan dari ujian itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, Ibnu Sina, al-wahmu nisfud da'. Cemas itu adalah separuh dari penyakit. Wal itmi'nanu nisfud dawa, dan optimisme, ketenangan dalam menyikapi sesuatu justru itu adalah separuh dari obat. Wassabru bidayatus syifa, dan sabar adalah awal dari kesembuhan. Kemudian di dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat ke-100, di situ ditutup dengan wabasyiris shabirin. Ini menunjukkan bahwa ujian itu sesungguhnya merupakan tester, sebagai pembeda mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman setiap diuji maka dia akan sabar. Orang yang tak beriman ketika diuji dia melakukan tindakan-tindakan konyol yang tidak mencerminkan kesabaran. Nah, disitulah Allah akan memilah mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman dia pasti bersabar. Makanya Rasulullah memuji karakternya orang-orang yang beriman dalam sebuah sabdanya, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu segala sisinya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan yang demikian itu tak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman. Seperti apa karakter orang yang beriman? In asabathu sarra syakarah, apabila menimpanya hal-hal yang menyenangkan, syakarah, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan yang demikian itu bagus untuknya. Wa in asabathu dharra, dan apabila menimpanya sesuatu yang tak menyenangkan, kesempitan, sabarah, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabar itu bagus baginya. Jadi bagi orang yang beriman,
sakitnya baik karena dia akan bersabar dengan sakitnya, sehatnya juga baik karena dia akan bersyukur dengan kesehatannya itu. Jadi oleh karenanya dalam menyikapi wabah COVID-19 kita ini, ayo kita biasa-biasa saja. Kita sebagai orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap harus menyeimbangkan antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar kita ikuti saran-saran dari dokter, anjuran pemerintah, stay at home, social distance, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan. Ayo kita ikuti sebagai bentuk ikhtiar kita, karena ini harus kita lakukan. Tapi yang kedua adalah kita juga harus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, keseimbangan antara ikhtiar dan doa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang hanya mengandalkan ikhtiar maka Qadariyah namanya. Orang yang hanya mengandalkan doa Jabariyah namanya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Jadi jangan sampai kemudian salah satu mendominasi. Misalnya hanya takut kita tertular, kita patuhi seluruhnya apa yang dikatakan dokter, menjauhi kerumunan, sampai ibadah kita tinggalkan, sholat jamaah kita tinggalkan, sholat Jumat yang wajib kita juga kita tinggalkan. Jadi maka tentu ini bukan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika kondisinya masih belum sampai pada tingkatan darurat. Jadi oleh karenanya kita harus punya cara-cara yang lain untuk menghindari musibah itu. Jadi selain apa yang disarankan oleh dokter. Misalnya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, innallaha azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaba, sesungguhnya aku hendak menurunkan bencana kepada penduduk bumi. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, namun ketika aku masih melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, wa ilal mutahabbina fiyya, dan masih aku melihat orang-orang yang saling mencinta karena aku, wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan masih aku lihat orang-orang yang minta ampun di waktu sahur, suraftuhu anhum, maka aku palingkan bencana itu dari mereka. Jadi ayo ini kita juga harus ikuti cara-cara ini selain cara-cara yang dilakukan oleh dokter. Bagaimana? Kita makmurkan masjid, kita saling mencinta karena Allah, jangan sampai putus silaturahim, yang tidak bertegur sapa segera menyapa, yang tadinya bertengkar ayo segera akhiri pertengkaran, dan ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, mustaghfirin, menjadi orang-orang yang senang beristighfar kepada Allah, utamanya di waktu malam. Insya Allah ketika ini bisa kita lakukan, maka meskipun virusnya mungkin tidak hilang, tetapi akan ada imunitas dalam diri kita. Allah akan menjaga Allah akan menjaga kita dari berbagai macam hal-hal yang mudarat tersebut. Saya kira demikian, mudah-mudahan senantiasa bersama pertolongan Allah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita bisa menyikapi ujian ini dengan baik, dan semoga banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, dan Allah segera membebaskan bangsa Indonesia dari wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.